Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan channel Rama Azura. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB khusus untuk sekolah menengah atas negeri atau SMA negeri yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan peserta didik baru di SMA negeri di Provinsi Jawa Tengah itu ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua adalah jalur afirmasi, yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua, dan yang keempat adalah jalur prestasi. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga klik tombol lonceng. Kita bahas tentang jalur zonasi. Apa itu jalur zonasi? Jalur zonasi untuk SMA Negeri Jawa Tengah adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang dapat diikuti oleh calon peserta didik baru berdasarkan jarak domisili sesuai alamat kartu keluarga atau alamat yang ada di KK dengan satuan pendidikan. Nah, dalam hal ini jarak dari domisili alamat yang ada di KK dengan SMA negeri yang dituju itu sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan dari kepala sekolah dan MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di kabupaten atau kota. Untuk jalur zonasi ini pada tahun pelajaran 2021-2022 besarnya atau sebanyak 55% dari daya tampung. Nah, saya ambil contoh. Seandainya daya tampung dalam satu sekolah ada 100 peserta didik atau 100 calon peserta didik, maka jika kita contohkan 55% dari 100 calon peserta didik, jumlahnya adalah 55 calon peserta didik dari jalur zonasi ini. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Apa itu jalur afirmasi? Yaitu jalur penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang termasuk di dalamnya adalah anak panti asuhan dan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien COVID-19. Untuk kuota jalur afirmasi ini sebesar 20% dari daya tampung, sehingga bila dalam satu sekolah, bila kita contohkan daya tampungnya itu 100 calon peserta didik, maka dari jalur afirmasi ini jumlahnya 20 calon peserta didik. 3. Yaitu jalur perpindahan tugas orang tua. Apa itu jalur PPDB perpindahan tugas orang tua? Yaitu jalur penerimaan peserta didik baru yang disediakan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, dalam hal ini perpindahan itu dibuktikan dengan surat penugasan pada orang tua atau wali itu. Untuk kuota jalur perpindahan tugas orang tua yaitu sebanyak maksimal 5% dari daya tampung. Keempat adalah jalur prestasi. Apa itu jalur penerimaan peserta didik lewat jalur prestasi? Yaitu jalur penerimaan peserta didik baru yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik, yaitu berdasarkan perhitungan nilai rapot. Nilai rapot yang dimaksud adalah nilai rapot SMP atau sederajat dimulai dari semester 1 sampai dengan semester 5.
ditambah dengan prestasi hasil lomba atau penghargaan, dan minimal penghargaan itu adalah tingkat kabupaten atau tingkat kota. Jadi bisa tingkat provinsi, tingkat nasional maupun tingkat internasional. Untuk kuota jalur prestasi ini maksimal adalah 20% dari daya tampung. Sehingga bila kita contohkan pada sekolah SMA tertentu, jumlah daya tampungnya 100 orang, maka pada jalur prestasi ini maksimal adalah 20 orang. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan tentang penerimaan peserta didik baru pada SMA negeri di Provinsi Jawa Tengah. Tonton terus channel Rama Azura karena saya akan menjabarkan lebih lanjut informasi tentang syarat jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, maupun jalur prestasi. Tentunya di channel Rama Azura. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.